Selamat datang di Sigma Podcast yang menyajikan obrolan ringan, namun perlu kamu dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, balik lagi di podcast program Seduksi seputar dunia edukasi bareng gua Ilyas Kamilul Insan. Oke, hari ini gua enggak sendirian guys. Gua bareng narasumber yang kece habis. Dia memiliki skill-skill yang mumpuni guys. Salah satunya public speaking. Nah, public speaking kan sangat penting banget bagi mahasiswa. Nah, cocok banget dengan tema kita, yaitu pentingnya public speaking. Sebelum kita bahas lebih lanjut tema ini, boleh nih perkenalkan dulu biar kita tahu siapa sih namanya, dari jurusan mana, kesibukannya apa, dan hobinya apa. Oke, halo, perkenalkan saya Ausiela Elmi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hobi saya itu masak. Oh, masak. Hobinya masak berarti ya, oke. Oke Ausi, sebelumnya gua mau tahu dulu awal mula Ausi menjadi duta jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Itu bagaimana sih? Awal mula saya menjadi duta jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam itu adalah suatu hal yang bukan menjadi target saya. Tapi ketika saya melihat ada pengumuman pemilihan duta KPI, di situ saya terbesit. Oh, kayaknya harus ikut ini. Karena saya berpikir ketika saya mengikuti pemilihan duta KPI ini, saya akan bisa lebih mendalami tentang public speaking. Dan akhirnya saya mendaftar dan melewati berbagai seleksi. Saya pun tidak menyangka bahwa saya yang akan terpilih menjadi duta KPI. Tapi mungkin waktu itu takdir berkata lain, dan akhirnya saya terpilih menjadi duta KPI sampai sekarang, dan nanti pun bulan November lengser. Oke, baik. Penting gak sih menjadi seorang duta tuh harus bisa yang namanya public speaking? Tentu penting sekali, karena public speaking itu bukan hanya ketika menjadi duta. Ketika orang lain memiliki otak yang encer, memiliki pemikiran yang cerdas, namun ketika dia tidak bisa public speaking, maka itu bisa dibilang sia-sia. Bukan hanya seorang duta, tapi kalau bisa dibilang seluruh mahasiswa, semua orang pun harus bisa public speaking, karena itu adalah makanan sehari-hari kita. Jadi ketika kita tidak bisa public speaking, maka otomatis ketika kita akan berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita akan meraih mimpi-mimpi kita, itu akan menjadi suatu hambatan bagi kita. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya. Hal apa aja yang mendorong Ausi untuk bisa yang namanya public speaking? Hal yang mendorong saya untuk terus mendalami public speaking itu, yang pertama, saya harus selalu percaya diri. Percaya diri bahwa saya itu bisa menyampaikan suara saya kepada khalayak masyarakat. Yang kedua, saya harus tidak boleh ragu-ragu. Jadi saya harus meyakinkan diri saya, tidak boleh adanya rasa ragu-ragu ketika saya akan menyampaikan ungkapan saya kepada khalayak umum. Dan yang terakhir itu, saya harus bisa merangkai kata-kata saya sesuai dengan situasi dan kondisi di mana saya berbicara. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya guys. Ada nggak sih tokoh yang menginspirasi kamu dalam skill public speaking? Tentu ada, yaitu Mbak Najwa Shihab. Bisa dijelaskan kenapa kamu terinspirasi oleh Mbak Najwa Shihab? Pertama kali saya melihat video Mbak Najwa Shihab ketika public speaking, satu kata dalam yang saya keluarkan untuk beliau keren. Beliau keren sekali, karena beliau itu seorang wanita yang memang benar-benar ketika public speaking itu beliau tidak takut apa yang beliau ungkapkan, karena menurut beliau itu benar. Oke, baik. Dalam belajar public speaking ini Ausi dengan autodidak atau ada mentornya? Otodidak. Bisa dijelaskan kenapa
belajar dengan autodidak? Kalau boleh saya cerita, dulu pengalaman saya waktu pertama kali saya mulai public speaking itu waktu SD. Di situ saya disuruh mengikuti lomba pidato antar kabupaten. Justru itu pengalaman yang luar biasa bagi saya karena dari pengalaman itu dapat menumbuhkan hasil yang luar biasa untuk saya sendiri. Di situ saya tidak ada pengalaman, belum ada skill sama sekali. Ya bisa dibilang anak SD ngomong pidato gimana sih gitu loh. Tapi ternyata ada sosok ibu saya sendiri yang meyakinkan bahwa saya bisa. Justru ini menjadi awal bagi kesuksesan saya nanti. Dan akhirnya memang perkataan beliau hingga saat ini saya tanamkan dalam diri saya. Ketika saya berbicara, Ausi jangan takut. Ingat kata mama, kalau misalkan ini adalah awal kesuksesan, jangan takut berbicara depan orang, karena orang pun tidak akan takut terhadap kita. Justru ketika kita berbicara depan orang, berbicara dengan sebuah ungkapan yang memang tidak menyalahkan siapapun, percaya diri, jangan ragu-ragu, maka itulah kesuksesan kamu. Oke, baik. Sangat terinspirasi ya guys, dari seorang Ausi yang belajar public speaking dengan autodidak dengan didorong oleh ibunya harus percaya diri. Masya Allah banget. Apa saja kesulitan Ausi ketika belajar public speaking? Banyak kesulitan saya ketika belajar public speaking. Kadang saya selalu berpikir bosan gitu public speaking terus, selalu disuruh kalau saya lagi ada di daerah saya di Sukabumi, saya selalu kalau ada acara Maulid Nabi seperti itu ya, Isra Miraj, saya selalu disuruh untuk ceramah. Kadang ada sedikit rasa malu karena semua orangnya kenal gitu, tapi saya ngebuang pikiran itu lagi. Kalau malu terhadap orang yang saya kenal, sedangkan saya kuliah jauh-jauh karena saya untuk kembali lagi ke masyarakat gitu. Yang pertama itu ya, saya itu kadang suka malu sama orang yang saya kenal, tapi mudah-mudahan itu sudah tidak lagi. Oke. Terus juga yang menjadi hambatan saya itu kadang saya selalu down ketika saya itu public speaking, namun ternyata saya belum benar-benar berhasil. Dari public speaking saya itu ada beberapa emang hal yang harus dikoreksi segala macam. Cuman ketika kita berusaha sendiri tapi ternyata masih ada kesalahan, itu kadang ngerasa capek-capek belajar kayak gitu. Karena ngelihat orang lain public speaking itu ada yang ikut kelas ini kan, ikut pelatihan public speaking ini, public speaking itu. Tapi saya belajar sendiri. Itu yang saya rasakan dari saya SD, SMP, SMA. Oke, baik. Tips and trik dalam mempelajari public speaking. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita sudah punya pemikiran yang bagus, pemikiran yang cerdas, kita sudah bisa merangkai kata-kata yang memang pantas untuk diucapkan, maka kita tinggal pedenya aja. Jangan ragu-ragu, yakin sama diri kita sendiri bahwa kita itu bisa loh ngomong depan orang banyak. Nggak harus takut, nggak harus kita yang jadi orang layar belakang terus. Kan banyak ya orang yang jadi di belakang layar, cuman bisa memberikan otak cerdasnya tanpa dia yang memberikan suara dia terhadap halayak umum gitu loh. Harus pede, jangan ragu-ragu, yakin sama diri sendiri bahwa kita itu bisa loh buat public speaking. Masya Allah banget nih narasumber kita. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ausi yang sudah meluangkan waktu untuk podcast hari ini. Udah mulai masuk kelas semester berapa Ausi? Semester 3. Oke, semester 3. Semoga dilancarkan dari segi kuliahnya, dari segi kegiatan menjadi duta jurusan komunikasi penyiaran Islam, dan dimudahkan dalam urusan-urusannya, dan dilancarkan sampai akhir kepengurusan duta jurusan komunikasi penyiaran Islam, dan diberi kesehatan selalu. Amin.
Oke, mungkin segitu aja podcast untuk episode hari ini. Jangan pernah bosan untuk dengerin terus podcast Sigma. Jangan lupa ikuti sosial media LPM Sigma di Spotify, Podcast Sigma, Anchor, atau website LPM Sigma di www.lpmsigma.com. Dan untuk Instagramnya di LPM Sigma. Gua Ilyas Kamilul Insan pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.